Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan atau materi tentang sholat jenazah. Nah, apabila di teman-teman ada yang mengerti atau pernah mendengar sholat jenazah, bahkan mungkin di antara kalian ada yang pernah melakukannya, di sini kita akan membahas tentang sholat jenazah hingga kita tahu apa arti dari sholat jenazah dan tujuan sholat jenazah. Pengertiannya yaitu sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Sholat ini termasuk dalam kategori sholat fardu kifayah. Artinya kewajiban ini akan gugur jika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslim, tetapi berdosa tidak ada yang melaksanakannya. Jadi kalau misalkan di ruang lingkup masyarakat itu misalkan per RT, nah wajib di antara RT itu menghadiri salah satu. Jadi kalau tidak ada yang menghadirinya menjadi dosa. Nah, tujuan sholat jenazah itu yaitu meningkatkan pemahaman tentang kewajiban umat muslim. Memahami pentingnya sholat jenazah salah satunya bentuk ibadah dan kewajiban sosial, ya. Nah, yang kedua, memenuhi hak sesama muslim. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu seorang muslim atas muslim lainnya adalah dimandikan, disolatkan, dimakamkan dengan layak. Nah, wajib, ya. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan pahala. Selain kita melakukan ibadah itu dapatkan pahala, ya teman-teman. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mensolatkan jenazah mendapatkan pahala besar, bahkan sebesar gunung Uhud, ya, jika ikut mengantar juga sampai pemakaman. Nah, jadi pahala itu bukan main-main, ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa empati, ya. Jadi rasa empati terhadap seorang itu kita dapat, ya, melalui sholat jenazah. Umat Islam diingatkan akan kepedulian terhadap sesama sekaligus kesadaran akan kematian. Jadi kita juga sadar bahwasannya kita juga pasti bakal berhadapan dengan yang namanya mati. Nah, ada yang ditanyakan teman-teman dengan materi yang saya sampaikan? Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan? Nah, lanjut, karena tidak yang ditanyakan, lanjut ke materinya yaitu syarat sholat jenazah, ya. Jadi sebelum melaksanakan sholat jenazah, kita harus tahu syarat sahnya sholat jenazah. Syarat sholat jenazah. Yang pertama, orang yang disolatkan harus seorang muslim. Dan yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan dikafani sebelum kita sholatkan. Jadi jenazah itu udah terapi, udah dibungkus dengan kain kafan. Dan yang ketiga, jenazah berada di hadapan orang yang menyolatkan kecuali makhluk gaib, ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu sholat dilakukan sebelum jenazah dimakamkan. Jadi setelah dimandikan, nah sholat jenazah sholatin dulu. Nah, jadi udah dimandikan, nah kan sebelum dimakamkan sholat dulu. Nah, ketika udah sholat baru bisa dimakamkan. Nah, buat praktiknya yaitu kita melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, kita harus mempunyai niat. Yang kedua, berdiri, takbir, membaca Al-Fatihah takbir pertama, membaca sholawat Nabi takbir kedua, mendoakan jenazah takbir ketiga, membaca doa umum setelah takbir keempat. Dan yang terakhir salam. Nah, tata cara sholat jenazah itu beda dengan sholat fardu, ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sholat fardu itu ada yang namanya sujud, namun tidak ada dalam sholat jenazah. Nah, tata caranya itu yang pertama kita niat sholat jenazah, itu perempuan atau laki-laki. Nah, yang kedua takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan takbir keempat yaitu membaca doa umum. Nah, takbir, ya teman-teman, tidak ada hukum itu. Nah, terus yang paling kalian harus perhatikan dalam sholat jenazah itu ada yang namanya adab sholat jenazah. Nah,
Adab sholat jenazah yaitu dilakukan dengan khusyuk. Dianjurkan menghadiri jenazah hingga pemakaman. Yang ketiga, memastikan jenazah dalam kondisi suci, dimandikan dan dikafani. Jadi sebelum disolat itu, jadi harus dimandikan dan dikafani ya, supaya kondisinya suci. Nah, segitu mungkin teman-teman materi yang saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya minta maaf. Yang paling terpenting adalah mempelajari sholat jenazah. Penting agar seorang muslim dapat menunaikan kewajiban dengan benar sesuai ajaran agama Islam. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.